selalu ku nantikan di dalam doaku. Tenangkan jiwaku ya Tuhan yang tertekan, Engkau yang selalu ku perlukan dalam pujianku. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa, di dalam nama-Mu ku sanggup atasi segalanya. Badaimu pasti berlalu atas perintah-Mu. Oleh janji-Mu ku kan hidup dalam kemenangan. Tenangkan jiwaku ya Tuhan yang tertekan, Engkau yang selalu ku perlukan dalam pujianku. Ku sembah Kau Allah yang berkuasa, di dalam nama-Mu ku sanggup
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Sekalipun Bapak Ibu hanya mengikuti lewat live streaming, tetapi saya percaya hadirat Tuhan pasti juga dirasakan ketika Bapak Ibu beribadah di rumah sambil kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan pada hari yang indah ini. Kami bersyukur Bapak bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami, sekalipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah untuk kami dapat berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika dimanapun kami berada dan mengarahkan hati kami kepadamu, menyembah, memuliakan Engkau, maka Engkau hadir di tempat kami menyembah, Engkau hadir di tempat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, baik kami yang ada di
gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami semua, sehingga kami boleh rasakan kuasa ibadah itu menjadi bagian atas hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau. Urapilah ibadah kami ini Bapa, sehingga setiap kami disegarkan jiwa kami, roh kami, tubuh kami mendapatkan keselamatan hanya oleh anugerah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tidak pernah ragu dengan kuasa Tuhan, sebab janji-Mu lah yang menghidupkan kami. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Tanganku dalam Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kami tak pernah ragu kepadamu Tuhan. Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Engkau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan Ku benar di dalam cara-Mu. Kami tak pernah ragu dengan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru,
bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku ternaswa. Bergirang memuji muliakan nama-Mu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap lebih lagi memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang bagi kita sulit, tetapi saya percaya ada penghibur yang sejati yang selalu menghibur hati kita, memberikan kita ketenangan, yaitu sobat kita yang setia, yaitu namanya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dan satu sobat yang setia, yaitu namanya Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus.
Selalu berganti, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau Tuhan yang memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa selisihmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dialah menyangkamu dan peliharamu seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu yang selalu memelihara kami, yang selalu menolong kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami ketika musim berganti, ketika situasi berubah-ubah, dalam keadaan yang mencekam sekalipun, tidak akan mengurangi kemahakuasaanmu yang mau menolong kami, menjaga kami, memelihara kami, mengenyangkan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan ini, sekalipun kami tidak dapat beribadah secara langsung dengan semua jemaat, namun melalui media ini, kami sangat percaya Tuhan yang tak terbatas akan melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Karena itu kami buka hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku, keluarga besar Jemaat GPI Karmel Makassar yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Badai Pasti Berlalu. Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama-sama, minimal kurang lebih 2 minggu terakhir ini, kita semua hanya bisa beraktivitas di rumah kita masing-masing. Anak-anak kita belajar dari rumah. Sebagian besar dari kita bekerja dari rumah. Beribadah pun semua kita lakukan di rumah kita masing-masing. Suatu hal yang tidak pernah kita sangka dan bayangkan sebelumnya, bahwa ada sebuah wabah yang sudah menjadi pandemi. Pandemi itu artinya penyakit yang tersebar luas, bukan lagi sekedar di sebuah kawasan, di suatu negara maupun benua, melainkan sudah menjalar di hampir seluruh bagian dunia, termasuk kota Makassar yang kita cintai ini. Penyebaran virus yang sangat berbahaya ini begitu cepat dan telah memakan amat banyak korban dalam waktu kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Terpaan virus corona atau lebih dikenal dengan virus COVID-19 ini datangnya bagaikan badai yang hebat. Menurut kamus, badai itu adalah angin kencang yang disertai dengan cuaca buruk, terkadang badai salju, badai es, bahkan badai pasir yang datangnya secara tiba-tiba dengan kecepatan dari 62 sampai dengan 72 knot. 1 knot itu adalah ukuran kecepatan hampir 2 km per jam. Maka kalau badai bertiup antara 64 sampai 72 knot, itu ada di kisaran 135 km per jam. Suatu kecepatan yang begitu tinggi, yang ketika badai itu melewati sebuah kawasan, dia akan menghapus, menerjang semua yang dia lewati. Korban dari badai virus corona ini bukan hanya menyangkut orang-orang tak berdaya, masyarakat pinggiran yang untuk mendapatkan pertolongan awal di sebuah rumah sakit sangat sulit. Tidak. Ternyata ada pejabat-pejabat pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh dunia, sampai kepada otoritas kesehatan, baik dokter, tenaga medis, sampai perawat. Sudah sekian banyak yang berjatuhan karena terjangan virus mara bahaya ini. Rumah sakit seolah tidak cukup, sehingga diperlukan gedung-gedung khusus untuk merawat para korban yang diterjang oleh penyakit ini. Tenaga medis
seakan tidak cukup jumlahnya, sehingga diperlukan volunteer, tenaga-tenaga sukarelawan untuk membantu menangani bukan cuma penyebaran, tapi menyembuhkan mereka yang terkena dengan virus ini. Oh, sebuah badai yang sangat dahsyat. Saya tidak ingin melanjutkan lagi dengan fakta di depan mata kita tentang siapa yang jadi korban, berapa banyak yang telah menjadi korban, karena bisa menimbulkan kesan saya sedang menakut-nakuti jemaat. Sebetulnya bukan demikian. Justru sebaliknya, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kabar baik, berita sukacita, kabar gembira, suara sorgawi yang mau menyatakan kepada kita bahwa badai pasti berlalu. Di dalam Alkitab kita bisa menjumpai di sejumlah tempat tentang peristiwa-peristiwa tentang angin kencang, angin puting beliung, angin sakal, atau badai yang mengamuk. Namun pada kesempatan ini saya ingin menarik perhatian Bapak Ibu Saudara terhadap satu badai yang saya sebut sebagai badai Nabi Yunus. Kenapa untuk badai ini saya menggunakan nama? Karena fenomena alam yang bernama badai ini selalu punya nama. Ada badai Florence, ada badai Katrina, ada badai Paulina, ada badai La Nina, ada badai Sandy, ada badai Yolanda, Ophelia, dan lain-lain. Namanya cantik dan keren. Katanya agar mudah diingat. Nah, mari kita lihat tentang badai yang saya sebut badai Nabi Yunus. Kita baca dalam kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Diceritakan tentang Nabi Yunus yang atas perintah Tuhan seharusnya pergi ke kota besar yang bernama Niniwe. Yunus harus menyampaikan firman Tuhan, menghimbau pertobatan agar kejahatan yang terjadi di kota itu akan mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus malah lari jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke satu kota pelabuhan. Dia membayar biaya kapal, naik ke kapal itu, dan bersama penumpang kapal lain menuju ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat 4 berkata begini: tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Saya tentu tidak akan menceritakan secara detail tentang kisah yang sejak sekolah minggu kita sudah sering mendengarkannya. Tapi saya mau menarik beberapa pelajaran penting dari kisah Nabi Yunus berhubung dengan tema saya, badai pasti berlalu. Badai yang menimpa Yunus yang melarikan diri dari Tuhan, pada akhirnya ditulis oleh Alkitab, badai itu berakhir, badai itu berhenti, dan Yunus kembali kepada posisi awal sebagai seorang nabi yang mengemban amanat Tuhan. Yang pertama, badai itu
merupakan pergerakan Allah sendiri, di mana Tuhan bergerak menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar. Apa hubungannya dengan badai corona yang menimpa dunia belakangan ini? Saudara, kalau kita ingat bagaimana Tuhan mau melepaskan umatnya dari Mesir, maka ada 10 belah yang Tuhan berlakukan, ada 10 tulah yang Tuhan turunkan. Tulah kelima adalah penyakit sampar yang dahsyat. Sekalipun penyakit itu tidak menimpa manusia, hanya menimpa hewan. Tetapi pada tulah yang keenam disebutkan tentang bara atau bisul yang busuk, yang menimpa bukan hanya manusia tetapi hewan juga. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang mewabah menjadi pandemi di dunia ini, saudara-saudara. Saya ingin berkata, itu tidak lepas dari pergerakan Allah. Bahkan kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13, itu Tuhan memiliki pergerakan secara sengaja melepaskan penyakit sampar. 2 Tawarik 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan kalimat, aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Mungkin kita berkata, sekejap itukah Tuhan? Entah apa jawaban kita, tetapi faktanya mengatakan Tuhan sendiri yang melepaskan penyakit sampar itu. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa badai penyakit corona yang melanda dunia ini setidaknya merupakan pergerakan Allah, atau paling tidak Tuhan izinkan melanda dunia pada hari-hari ini. Bayangkan saudara, sehelai rambut pun di kepala kita tidak akan jatuh jika tidak seizin Tuhan. Maka ketika ada virus yang berbahaya ini melanda hampir seluruh dunia, apakah itu bukan seizin Tuhan? Dan kalau itu izin Tuhan, apalagi kalau Tuhan yang melepaskan dan menggerakkannya, kekuatan mana yang dapat menghentikannya? Siapa yang dapat melawan kekuatan dan pergerakan Tuhan? Namun demikian, ada kabar baik di sini, bahwa Tuhan memberikan kepada kita solusi, jalan keluar untuk menghentikan pergerakan Allah yang seolah menghukum dunia ini. Ayat 14 dari 2 Tawarik 7 berkata begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan berkata, maka aku mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Maka saya ingin mengajak jemaat GPD Karmel, karena hanya ini yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan siaran ini juga dapat ditangkap oleh orang lain. Mari kita berbanyak waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, meningkatkan doa dan puasa kita. Ketika ada salah dan dosa, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Percayalah, dari sorga Tuhan memperhatikan, dari sorga Tuhan mendengarkan, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan kita. Tuhan memulihkan Indonesia dari ancaman virus corona yang sangat berbahaya ini. Yang kedua, badai Nabi Yunus itu tidak dimaksudkan untuk membinasakan Nabi Yunus,
tetapi mau membina seorang nabi yang bernama Yunus. Di dalam kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat 17 dikatakan begini, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sekiranya Tuhan mau membinasakan Yunus karena Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan, kenapa Tuhan harus menggunakan seekor ikan besar? Bukankah dibiarkan saja Yunus mati tenggelam di telan laut yang dipermainkan oleh badai yang besar? Tapi Tuhan tidak bermaksud membinasakan. Maka Tuhan dengan caranya yang maha kuasa memerintahkan seekor ikan yang besar datang pada alamat yang tepat, kepada orang yang tepat, menelan Nabi Yunus, untuk kemudian Yunus bisa menginap di hotel bawah laut dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tidak lebih, tidak berkepanjangan. Ada waktu khusus di mana Tuhan menyimpan Nabi Yunus di sana. Kalau kita baca pasal 2 ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, tidak ada sama sekali di hati Tuhan dengan badai ini dimaksudkan untuk membinasakan Nabi Yunus. Lalu kalau begitu, mengapa ini terjadi? Dan untuk apa Tuhan melakukan gerakan ini? Yang pertama, agar Yunus sadar dan berbalik dari jalannya yang salah. Jalannya bukan ke Tarsis, jalannya harus menuju Nineve. Karena dia berada pada jalan yang salah, maka Tuhan menghentikan dia dengan badai yang besar itu. Puji Tuhan, Yunus sadar, Yunus bertobat. Pada pasal 2 ayat 1 dikatakan begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saudara boleh baca pada kesempatan lain. Saya menyebut Yunus pasal 2 ini adalah momentum di mana Yunus sadar dia berada pada jalan yang salah. Doa Yunus ini adalah doa pertobatan. Doa Yunus ini adalah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dari dunia orang mati dia mencari wajah Tuhan. Dia sadar dia telah berada pada jalan yang salah. Dia kembali pada jalan yang benar. Kedua, Tuhan melakukan ini sekali lagi bukan untuk membinasakan Yunus, tapi untuk membina Nabi Yunus agar kembali kepada rencana Tuhan. Keselamatan orang Nineve, walaupun kejahatan penduduk Nineve sangat besar, tapi di hati Tuhan bangsa ini perlu diselamatkan. Maka kita perhatikan pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Tuhan kembalikan dia kepada jalan yang benar, sekaligus kembalikan dia kepada rencana Tuhan sejak semula. Karena Yunus telah keluar dari kehendak Tuhan, Yunus telah lari dari rencana Tuhan, Yunus menegakkan agenda pribadinya. Apa agenda pribadi Yunus? Biarin deh Nineve itu binasa. Biarkanlah bangsa kafir itu
dihukum oleh Tuhan. Kita lihat itu di dalam Yunus pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Yunus memilih lebih baik mati daripada hidup jika agendanya tidak jalan. Kenapa Yunus lari dari hadapan Tuhan? Kenapa Yunus tidak mau ke Nineve? Ternyata karena dia punya agenda sendiri. Biarkan orang Nineve binasa, sebab kalau aku pergi dan berkhotbah di sana, lalu mereka bertobat, Tuhan jatuh kasihan dan mereka kemudian diselamatkan. Inilah yang terjadi. Yunus minta mati, Yunus marah, dan Tuhan berkata pada ayat 4, "Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah?" Yunus marah karena agendanya gagal, tapi agenda Tuhan berjalan. Dari pelajaran ini saya ingin mengajak kita untuk merenung kembali. Adakah kita masih dalam rencana Tuhan? Adakah kita masih berada pada jalan di mana agenda-agenda rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan yang menjadi nomor satu? Atau kehendak kita, agenda kita yang kita utamakan? Dan jika itu tidak terlaksana, kita bisa marah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya kejadian luar biasa yang menimpa dunia, menimpa kita, membuat kita kemudian merenung kembali di mana posisi kita hari ini. Adakah kita masih berada pada jalurnya Tuhan, pada kehendaknya Tuhan, pada agendanya Tuhan, atau pada kehendak pribadi dan agenda pribadi? Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengikuti tindakan kebijaksanaan Tuhan, mengingatkan kita untuk kembali kepada kehendak Tuhan, kembali pada agenda Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Agenda kita nomor sekian. Itulah yang Yesus maksudkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka apa yang kita perlukan, cenderung mungkin kita takutkan, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari kisah yang saya sebut badai Nabi Yunus adalah bahwa badai ini dimaksudkan agar kemudian banyak orang menjadi takut akan Tuhan. Banyak orang yang kemudian semakin memuliakan Tuhan. Kita kembali pada pasal 1. Di pasal 1 ayat 9 dikatakan begini, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika badai mengamuk dan kapal itu nyaris hancur, badai itu bukan semakin teduh, tapi semakin mengamuk. Mereka membuang muatan kapal, mereka berusaha menyelamatkan kapal, mereka mencari ke sana ke sini. Siapa gerangan yang menjadi penyebab kenapa badai ini terjadi?
Akhirnya mereka bersepakat, ayo kita buang undi. Dan undi itu jatuh pada Nabi Yunus. Lalu mereka bertanya, apa yang sebenarnya engkau berbuat? Kenapa engkau harus lari dari hadapan Tuhan? Alkitab berkata Yunus menceritakannya, dan hasilnya mereka menjadi sangat takut. Badai ini membuat banyak orang menjadi takut akan Tuhan. Kalau saya mempelajari perkembangan peristiwa ini dan berita-berita yang terjadi, semakin banyak orang yang bukan cuma diam di rumah, stay at home, tapi di rumah mereka mulai mencari Tuhan. Mereka mulai dikembalikan kepada Tuhan. Mereka tidak ke tempat-tempat ibadah, mereka tidak ke gereja karena anjuran pemerintah untuk kita memutus mata rantai. Tapi di rumah-rumah orang mulai sadar, orang mulai kembali melihat Tuhan, orang mulai mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Ayat 14 berkata, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Saudara lihat, badai ini bukan cuma untuk membina Yunus, tidak membinasakan Yunus, tapi juga tidak ingin membinasakan orang-orang yang tak bersalah. Tapi kemudian karena badai ini, mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka sadar ada Tuhan yang berkuasa. Mereka pun sadar bahwa badai ini Tuhan yang berlakukan, dan tindakan itu sudah tepat. Maka mereka pun mengambil tindakan yang tepat. Mereka memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, mengikrarkan nazar kepada Tuhan. Saudara sekalian, jemaat GPD Karmel Makassar yang saya kasihi, dalam konteks masalah yang dihadapi kapal besar bangsa Indonesia, karena virus corona ini, kita dituntut, gereja dituntut untuk melakukan sesuatu agar nama Tuhan dimuliakan. Jangan justru kita yang membuat badai ini semakin mengamuk. Mari kita bersama-sama pemerintah, bahkan mari kita menjadi contoh untuk mengikuti anjuran pemerintah, untuk bersama-sama memutus mata rantai menjalarnya virus ini dengan mengikuti prosedur-prosedur kesehatan, keamanan, searah dengan kebijakan pemerintah. Kiranya badai ini cepat berlalu, sambil kita terus berdoa. Di saat menghadapi badai seperti ini, bukan hanya penyakit sampar, tetapi juga dunia telah masuk pada kondisi ekonomi yang morat-marit. Sedih-sedih perekonomian menjadi rusak. Saya mau menutup khotbah ini dengan mengajak seluruh jemaat GPD Karmel untuk satu, meningkatkan upaya merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, agar Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni kita, mengampuni bangsa kita, memulihkan kita, memulihkan negeri kita yang tercintai. Kedua, dari saat ini kita mulai memprioritaskan rencana Tuhan, agenda Tuhan, kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan, dan biarlah agenda kita menjadi nomor sekian. Maka percayalah, Tuhan akan menambahkan kepada kita apa yang kita butuhkan.
Dan yang ketiga, teruslah berdoa, teruslah berjuang, agar semakin banyak orang yang menjadi takut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Percayalah bahwa badai ini pasti berlalu. Dan sebelum berlalu, yakinlah bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kekuatan untuk terbang bagaikan Raja Wali mengatasi badai kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita menghampiri Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tapi di sisi lain kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur sambil berdoa. Tuhan, lingkupi kami dengan sayap-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Dengan
kasih Tuhan, dalam ketenangan dan keheningan kami boleh mendengarkan suara-Mu pada kesempatan ini. Kami menyatakan kepada-Mu ya Tuhan, kami mau semakin merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami mau selalu berdoa dan mencari wajah-Mu. Kami telah bertekad untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau mendengarkan dari sorga, mengampuni segala kesalahan kami, memulihkan kami, memulihkan negeri kami. Tuhan, tolonglah kami sesuai dengan firman-Mu, agar kami mengutamakan rencana-Mu di atas segala-galanya, mengutamakan keselamatan banyak orang, karena Engkau sendiri tidak menghendaki satu jiwa pun akan binasa, tetapi semuanya boleh sampai kepada pertobatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami mau terus berjuang dan berusaha supaya melalui kehidupan kami, melalui gereja kami ini Tuhan, semakin banyak orang yang percaya akan Engkau, yang takut akan Engkau, yang kemudian memuliakan Engkau karena melihat perbuatan baik kami, dan bahwa kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus presiden kami dan wakil presiden, para menteri dan lembaga-lembaga terkait yang sedang berusaha keras Tuhan, bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini. Berikan mereka akal budi kebijaksanaan, berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan, untuk dapat membawa bangsa ini keluar dari terpaan badai yang menakutkan ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong secara khusus para dokter, tenaga-tenaga kesehatan, para medis yang berada di garda terdepan memerangi laju perkembangan virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka. Berkatilah mereka dengan ketabahan, berkatilah mereka dengan kesehatan, lindungilah mereka yang sangat rentan terpapar dengan virus ini, karena harus menangani para penderita dan lain sebagainya. Biarlah bangsa ini boleh melihat dalam waktu secepat-cepatnya badai ini segera berlalu dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu, lingkupilah jemaat GPD Karmel. Biarlah kami berada di bawah perlindungan Tuhan untuk tidak terpapar, apalagi terinfeksi dengan virus ini, melainkan kami semua sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kami boleh melihat anugerah Tuhan menyertai, melindungi kami, dan membuat kami jadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka boleh menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat bagi semua jemaat yang sedang mengikuti siaran ini Tuhan. Berkatilah mereka pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, di rumah mereka masing-masing. Adakan apa yang menjadi kebutuhan hidup, singkirkan dari mara bahaya malapetaka, kawalilah langkah-langkah kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk waktu yang tidak terlalu lama lagi Tuhan, kami boleh berada dalam persekutuan untuk memuliakan Engkau yang Engkau ingin kami lakukan, agar semakin giat di dalamnya menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Apakah kami bertemu bersekutu secara langsung atau hanya melalui media ini, kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan, dan Engkau punya kekuatan untuk menjawab kami, melepaskan kami dari segala yang jahat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka mari anak-anak Tuhan, di tempat engkau masing-masing, angkat tanganmu, tadahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan nikmat dari Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan belas kasihan Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai dan menaungi kita sekalian, khususnya di masa-masa darurat ini, agar kami tetap sehat, kuat,
Kami dicukupkan apa yang kami perlukan. Kami dibedakan dengan orang yang tak beribadah kepadamu ya Tuhan. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya. Yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.